kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana suap di sektor kehutanan terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam termasuk sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang menyangkut hayat hidup orang banyak atau hayat hidup masyarakat dan mempunyai potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tinggi, namun juga rentan terhadap praktek-praktek tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian KPK bersama para mitra, menemukan lemahnya sistem pengawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian negara paling tidak sekitar 35 miliar per tahun, ini sekurang-kurangnya, serta berpotensi menghilangkan PNBP mencapai 15,9 triliun per tahun. Selanjutnya pada bulan Juni 2024 terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran direksi beserta Dewan Komisaris PT INH dan Saudara DJN selaku Direktur PT PML dan tim yang menyepakati pengelolaan hutan oleh PT PML dalam RKUPH, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan. Ini pada Agustus 2024, PT PML melalui Saudara DJN selaku Direktur Utama mengeluarkan uang senilai 4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INH ke rekening PT INH. Pada saat yang sama, Saudara DIC selaku Direktur Utama PT INH diduga menerima uang tunai dari Saudara DJN senilai 100 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi sudah mulai ada suapnya ya di sekitar bulan Agustus 2024. Di 2025 terjadi pertemuan antara Saudara DIC dan Saudara DJN. Tadi DIC ini mewakili atau Direktur Utama PT INH, sedangkan DJN adalah Direktur PT PML di lapangan golf di Jakarta, di mana Saudara DIC meminta mobil baru. Nah, ini DIC ini, PMH ini Direktur INH ini minta mobil baru kepada DJN. Kemudian DJN menyanggupi keinginan Saudara DIC untuk membeli satu mobil baru tersebut. Kaitannya apa? Kaitannya tadi dengan penambahan luasan ya, pengelolaan hutan tanaman seluas 2.619 di wilayah Register 42 dan 669,02 di wilayah Register 46. Gitu ya, seperti itu. Kemudian pada bulan Agustus 2025, Saudara DJN melalui Saudara ADT menyampaikan kepada Saudara DIC bahwa proses pembelian satu unit mobil baru seharga 2,3 miliar. Jadi mobilnya itu seharga 2,3 miliar. Pada saat bersamaan Saudara ADT mengantarkan uang senilai 189.000 Singapura dolar dari Saudara DJN untuk DIC ke kantor Inhutani ya, INH. Jadi 2,3 ini itu dikonversi dengan uang Singapura dolar, itu 189.000 Singapura dolar. Atas rangkaian peristiwa tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2025, tim KPK kemudian mengamankan 9 orang, ya, termasuk Saudara ADT di Bekasi, beserta barang buktinya 1 unit kendaraan roda 4 dan Saudara DIC di Jakarta dengan barang bukti uang tunai senilai 189.000 US dollar, 8,5 Singapura dolar, 189.000 Singapura dolar dan 85 juta rupiah serta 1 unit kendaraan roda 4. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu DJN selaku Direktur PT PML, kemudian ini dan ADT ini selaku staf perizinan SB Group, ini selaku pemberinya. Kemudian DIC selaku Direktur Utama PT INH, ini selaku penerimanya. Atas perbuatan Saudara DJN dan ADT
sebagai pemberi diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B kecil atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan saudara DIC sebagai penerima diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 14 Agustus hari ini sampai dengan 1 September 2025 di rumah tahanan Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat